Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, saya akan membahas bagaimana mengelola sumber daya manusia. Dalam mengelola sumber daya manusia, harus mampu mengendalikan sumber daya manusia secara profesional. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh para pembisnis? Mari kita lihat satu persatu sumber daya manusia agar dapat berjalan dengan baik harus seperti apa. Baik, pembisnis dalam meraih visi dan misinya tentunya harus diimbangi oleh sumber daya manusia yang unggul. Maka sumber daya manusia yang unggul itu manakala ada kapasitas, ada kapabilitas, ada komitmen, ada karakter, dan ada kredibilitas. Yang akhirnya nanti akan berimbas pada perusahaan. Yang pertama kita bicara kapasitas. Pembisnis adalah sangat membutuhkan yang namanya kapasitas. Seorang karyawan harus mampu sejauh mana mengatasi masalah. Mampu menghadapi beban kerja yang tinggi atau tingkat stres yang tinggi. Mampu menyelesaikan konflik ketika ada permasalahan di dalam perusahaan. Dan bisa membuat prioritas kerja. Jadi kapasitas harus dimiliki oleh karyawan atau tenaga kerja yang bekerja dalam perusahaan. Yang kedua, kapabilitas. Seseorang harus mempunyai nalar yang kuat. Seseorang harus mempunyai cara berpikir yang sistematis dalam melakukan pekerjaannya. Yang ketiga, mempunyai komitmen yang tinggi. Karyawan harus mempunyai mental kesungguhan dalam menyelesaikan tugas dan mempunyai keinginan untuk memajukan perusahaan. Yang berikutnya, mempunyai karakter yang kuat, yaitu mempunyai watak, sikap, bahkan sopan santun atau cara bagaimana mereka mengendalikan emosi. Ini juga harus diperhatikan oleh perusahaan. Masih ada kumpulan lagi yaitu kredibilitas. Karyawan harus dapat dipercaya. Karyawan atau tenaga kerja harus mampu menjaga rahasia perusahaan dan harus bisa mengemban tugas dengan baik walaupun tugas yang diberikan adalah sangat berat. Jadi kalau kita mau memahami apa yang saya sampaikan tadi, saya yakin bahwa perusahaan akan bisa menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Selanjutnya kita berbicara mengenai perencanaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia harus direncanakan dengan baik, yaitu dengan memperhatikan job description dan memperhatikan job specification.
Job description pada intinya adalah evaluasi sistematis terhadap tugas yang diberikan kepada karyawan untuk bekerja secara maksimal berkaitan dengan apa yang telah dia kerjakan. Job specification artinya adalah merinci keterampilan, kemampuan, pengalaman yang dibutuhkan untuk melakukan suatu tugas. Jadi tugas-tugas tertentu harus spesifik dilakukan oleh karyawan yang mempunyai job masing-masing. Inilah perencanaan yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Nah, agar perencanaan itu dengan baik tentunya harus melakukan proses perencanaan sumber daya manusia dengan baik. Dalam artian mungkin dari proses rekrutmen, proses seleksi, proses penerimaan, pengangkatan, pengembangan karir, kenaikan pangkat, bahkan sampai pensiun, itu harus dilakukan dengan proses yang sangat baik dan harus dilakukan dengan proses yang secara profesional dari step masing-masing di dalam perusahaan. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa proses perencanaan ini bisa berjalan sesuai harapan perusahaan. Jadi dalam mengelola sumber daya manusia harus secara profesional dan cantik ya. Kenapa saya bilang cantik? Kenapa saya bilang profesional dan cantik? Artinya dalam mengolah sumber daya manusia akan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan perusahaan menghasilkan keuntungan yang maksimal untuk kepentingan bersama dalam rangka memajukan perusahaan. Jadi kalau perusahaan untung, karyawan juga menjadikan bahagia, karyawan juga akan mendapatkan imbasnya dari rayaan bersama, dari hasil bersama yang secara maksimal, secara bersama-sama perusahaan untung, karyawan akan dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal dari perusahaan yang akhirnya tadi kalau karyawan sudah pensiun itu akan membawa nama baik di luar sana dan akan membawa brand perusahaan di luar sana. Inilah yang saya katakan tadi bahwa dalam mengolah sumber daya manusia harus secara profesional dan cantik. Saya kira presentasi saya pertemuan ini cukup sekian. Semoga saudara-saudara bisa menghasilkan manfaatnya dan saudara-saudara bisa mengaplikasikan dalam praktek saudara dalam melakukan pengelolaan sumber daya manusia dalam pengelolaan bisnis saudara yang akhirnya saudara mampu mengatasi apa masalah yang terjadi dalam sumber daya manusia ini akan teratasi dengan baik dan akan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul di perusahaan Anda, di organisasi Anda. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.